Anjuran bagi orang berkurban, satu, menyembelih sendiri. Jadi kalau kita berkurban, kita yang menyembelih. Dalilnya adalah sebuah riwayat disebutkan di sana, dhahan nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih bikabsyaini, 2 ekor domba, amlahaini yang berwarna putih garam, aqranaini yang bertanduk yang gemuk. Dzabahahuma biyadihi, Nabi menyembelih kedua domba itu dengan tangan beliau sendiri. Wa wada'a rijlahu ala safahaihima, dan beliau meletakkan kaki beliau di sisi samping si domba. Wa samma wa kabbara, dan beliau membaca tasmiyah dan beliau membaca takbir. Jadi yang membaca bismillahi Allahu akbar itu jagale, bukan jagale mingkem sing nonton ayo diwangi takbir. Jagale meneng wae. Nah itu keliru. Dan bacaan tasmiyah itu bacaan bismillah gitu toh. Ada bacaan tasmiyah, ada bacaan basmalah. Kalau tasmiyah bismillah, kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi kalau menyembelih itu bismillahi sama tasmiyah wa kabbara, dan bertakbir bismillahi Allahu akbar. Begitu. Bukan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, bukan begitu ya. Sama juga dengan bacaan hamdalah. Hamdalah itu bagaimana bacaan hamdalah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau bacaan tahmid, alhamdulillah. Yang dibaca ketika zikir setelah sholat, hamdalah apa tahmid? Tahmid apa hamdalah? Tahmid. Zikirnya itu tahmid 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu. Bukan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bukan begitu. Bukan pula alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan. Tapi bacaan tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu. Menyembelih juga begitu, tasmiyah. Bismillahi Allahu akbar. Yang membaca siapa? Tukang jagalnya, bukan yang para penonton. Ayo bantu takbir, tidak seperti itu. Dan sunnahnya seorang berkurban dia menyembelih sendiri karena Nabi menyembelih sendiri. Maka idealnya adalah setiap satu rumah itu ada satu jagal. Karena kewajiban kurban berlaku untuk setiap satu rumah. Jadi satu rumah ada satu orang jagal. Itu angka ideal. Itu loh. Sekarang kenyataannya satu masjid nggak ada yang jagal. Bahkan saya mendapati satu kampung tidak ada satu tukang jagal pun. Wanine meng jagal lemut, nyamuk. Jagal sapi apa? Nggak ada. Satu kampung tidak ada. Jagal kambing tidak ada. Jagal ayam tidak ada. Padahal Nabi itu seorang tukang jagal. Karena Nabi kalau korban tadi riwayatnya beliau menyembelih sendiri. Maka kita juga harus belajar untuk menjadi tukang jagal. Angka idealnya tiap satu rumah ada satu jagal. Tinggal di Telogo ini ada berapa kakak? Ada berapa kakak kelurahan Telogo? Misalnya 1.500, maka satu kelurahan Telogo idealnya ada 1.500 tukang jagal. Itu angka ideal. Bismillah. Yang kedua, tetapi itu sunnah ya. Kalaupun kita tidak bisa menyembelih, dipasrahkan ke panitia itu juga boleh. Sebagaimana tadi riwayatnya Nabi memerintahkan Ali untuk mengurusi kurban beliau. Wa in anaba ghairuhu fala haraj. Ya, jika disembelih oleh orang lain maka tidak mengapa. Anjuran yang kedua, sahibul kurban ini memakan, menyimpan dan mensedekahkan daging kurbannya. Nabi bersabda, kulu wadakhiru watasaddaku. Makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah. Waktu saya kecil saya menganut satu keyakinan, yang dimakan itu harus sepertiga, yang disimpan sepertiga, yang disedekahkan sepertiga, berdasarkan hadis tadi.
Itu kurang tepat, karena Nabi tidak mengatakan makanlah sepertiga, simpanlah sepertiga, sedekahkanlah sepertiga. Ada warga Telogo yang bisa menghabiskan sepertiga kambing, dipangan dewi entek setelan wedhus gitu. Tetapi yang penting sudah ada yang dimakan, sudah ada yang disimpan, sudah ada yang disedekahkan, berapapun itu. Kita makan 1 suap, sudah disimpan 1 suap, sudah sisanya disedekahkan. Atau saya kurban 1 kambing, yang saya makan kikilnya gitu. Ingkungnya saya simpan, yang saya sedekahkan kepalanya saja. Itu boleh tidak itu? Boleh nek tegel nih. Nek tegel. Bar kuwi digrenengi wong sak kelurahan. Kayak si bejo kae, sawangan kayak tingkai kae ngono. Kurban wedhus siji ingkunge go mulih. Ingkung wedhus digo mulih, yang disedekahkan kaki-kakinya aja. Tetapi nek tegel itu sah itu kurbannya. Kemudian yang ketiga, diutamakan berkurban dengan kambing. Ini masalah khilafiyah. Kenapa saya mengatakan yang lebih utama kurban dengan kambing, tetapi itu diperselisihkan para ulama? Karena tujuan dari kurban itu diantaranya adalah iraqatud dam, mengalirkan darah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 7 orang berkurban dengan 7 kambing, masing-masing orang bisa menyembelih dan menumpahkan darah, benar tidak? Tapi kalau 7 orang 1 sapi, ya penumpahan darah hanya terjadi 1 kali. Apa iya 7 orang mau menyembelih 1 sapi bareng-bareng itu goloknya dibikin garane kayak genter dawa gitu, terus tiris bareng? Itu belum pernah nemu. Nek ana sing nemu kok ya kebangetan gitu. Bahaya. Itu tentang anjuran bagi orang yang berkurban.